Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan melukis Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu itu warnanya hitam. Nah, ini saya akan melukis dulu bagian atasnya ya. Bentuknya masih tetap seperti bentuk surfing. Nah, ini saya lagi melukis simbol tanah ya di elemen avatar ya, elemen of eng. Ini simbol dari elemen tanah. Nah, Wisnu itu warnanya hitam, dan hitam itu adalah elemen tanah. Kalau Brahma kan elemennya api, warnanya merah. Kalau Wisnu warnanya hitam, elemennya elemen tanah. Nah, Dewa Wisnu ini adalah dewa penjaga ya, penjaga alam atau pelestari. Nah, maksudnya dari penjaga atau pelestari itu adalah kalau di dalam agama Islam ini adalah nafsu sufiyah atau daya hewani ya. Karena dalam tubuh kita juga ada daya hewani atau nafsu sufiyah. Nah, dalam ajaran Hindu ini disebutnya Wisnu ya. Wisnu itu hitam, elemen tanah, dan ini daya hewani. Nah, kenapa daya hewani? Karena dengan daya hewani manusia melakukan regenerasi. Jadi istilahnya kalau alam semesta lestari itu melakukan regenerasi dengan adanya bencana alam, gunung meletus, atau terjadinya suatu ledakan Big Bang dan lain sebagainya. Jadi ada suatu kehancuran, tapi di sisi lain ada suatu kebangkitan. Sama seperti gunung ketika meletus, di satu sisi ada kehancuran, tapi di sisi lain setelah gunung meletus, larvanya menyuburkan tanah ya. Jadi yang disebut kiamat itu kebangkitan adalah sebuah cara alam untuk lestari. Nah, sedangkan cara alam hewan atau manusia untuk lestari yaitu dengan adanya cinta, dengan adanya kasih sayang, dengan adanya penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan, maka terjadilah keseimbangan alam, terjadilah regenerasi. Jadi daya hewani atau nafsu sufiyah unsurnya hitam, elemennya elemen tanah. Itu adalah daya hewani. Makanya saya ini ngelukis simbol negara kita, daya hewani itu adalah banteng. Itu daya hewani atau nafsu sufiyah. Simbolnya banteng, warnanya hitam. Nah ya, dan itu adalah elemen tanah. Kalau Brahma elemen api, kalau Wisnu elemen tanah. Nah, makanya sini saya di tengahnya nih, di tengah segitiga saya melukis dua jenis kelamin ya. Ada dalam Hormopython itu laki-laki dan perempuan ya. Ini dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perempuan warnanya merah, laki-laki warnanya putih. Jadi merah putih adalah perempuan dan laki-laki, atau dalam agama ini disebutnya linggar dan yoni. Nah, Wisnu itu disebut penjaga atau pelestari, yaitu kalau misalnya dalam Kristen mungkin disebutnya dewa cinta. Karena dengan adanya cinta kasih sayang, manusia melakukan regenerasi,
terus jadi berlanjut kehidupan. Dengan cara seperti itulah manusia lestari dan menjaga keseimbangan alam. Di satu sisi ada kehancuran, di sisi lain ada kelahiran baru. Jadi kalau di Kristen Dewa Cinta, kalau di Hindu Wisnu, kalau di Islam itu nafsu supiyah ya. Karena nafsu supiyah itu warnanya hitam. Itu nafsu hewani. Unsurnya kalau elemennya elemen tanah. Ini saya ngelukis Wisnu ya. Makanya saya bercanda gitu. Wisnu itu singkatan dari Wiwislinu gitu. Jadi Wisnu itu adalah pelestari dan penjaga alam. Nah, terjaganya kelestarian alam ya dengan adanya kasih sayang dan cinta. Nah, itu juga dalam simbol Pancasila, banteng itu simbolnya adalah persatuan Indonesia ya. Karena dengan daya hewani itu kan menyatu ya antara laki-laki dan perempuan, terjadilah regenerasi dan disitulah yang disebut dengan pelestarian atau penjaga alam. Ya, jadi kalau Anda mempercayai sesuatu di luar diri, ya itu biasanya kita terbawa imajinasi. Istilahnya kalau agamanya agama keluar. Nah, yang terpenting dari suatu keyakinan itu, kita harus melihatnya segala sesuatu itu ke dalam. Jadi kalau disosokkan person ya, Wisnu itu dewanya seperti ini, gambarnya person. Tapi kalau manifestasi dari Wisnu adalah cinta itu sendiri, Wiwislinu. Jadi manifestasinya adalah Wiwislinu. Nah, terus di situ disimbolkan Wisnu itu memiliki kendaraan Garuda. Garuda kan terbang ya. Nah, kenapa unsur tanah atau hitam atau unsur hewan kok Garuda gitu atau burung yang bisa terbang? Ya karena dalam filosofinya kalau kita senantiasa hidup membumi, makanya kan kenapa agama Sunda Wiwitan, terus Sanatana Dharma, Hindu, Buddha itu disebutnya agama bumi karena cara mereka berpikir itu adalah membumi. Membumi itu ya menjadi manusia biasa. Makanya agama Hindu, Buddha itu nggak perang. Yang perang itu agama Kristen, Islam, sama Yahudi. Itu agama langit itu. Jadi mereka melangit tapi karakternya bumi. Nah, kalau agama Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, dan Sanatana Dharma, mereka membumi. Tapi justru karena membumi itu mereka jadi melangit. Membumi dengan salah satunya dengan apa ya? Seks. Membumi salah satunya yaitu dengan cinta dan kasih sayang. Ya contoh aja yang terbaru sekarang lagi viral di medsos lah. Ada si orang Malaysia tuh, TikToker sama YouTuber namanya si Aishal Khalid. Itu kan karena dia membumi gitu. Dia mau deket dengan siapa saja, dengan orang di jalan, dengan siapa aja, orangnya ceria, sifatnya membumi. Nah, pengen dapetin si Puji, akhirnya si Puji pun dulu dengan karakternya yang membumi, akhirnya dia melangit. Maksudnya melangit, ya jadi viral, jadi terkenal se-Indonesia. Jadi kalau Anda ingin terbang seperti Garuda, melangit, ya sifat karakter Anda harus membumi. Jangan melangit. Kalau agama Samawi, agama Abrahamik itu kebanyakan melangit. Ngomongin surga, neraka lah, ngomongin setelah kematian padahal dia sendiri belum mati. Ngomongin yang terlalu tinggi lah, Tuhan di arsy di langit. Itu namanya agama langitan.
tapi sifat-sifatnya orang-orangnya ya kayak hewan membumi. Kalau ini kita sifat tidak bisa dipungkiri, di dalam tubuh kita juga ada sifat hewani, ada sifat nafsu supiah atau Wisnu. Tapi dengan menerima kenyataan bahwa hidup kita itu sebagai manusia dan ada sifat hewaninya, dengan karakter dan kebiasaan kita yang membumi, maka kita akan melangit, terbang. Nah, orang yang terbang tinggi artinya levelnya sudah naik karena karakternya yang membumi. Sama seperti burung. Burung itu kalau terbang dianggap kecil sama orang yang nggak bisa terbang. Jadi seperti itulah hakikat. Hakikat itu membumi. Ya kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau bodoh ya belajar, kalau misalnya ngantuk ya tidur. Itu sifat-sifat membumi. Jadi manusia biasa. Nah, sama seperti Wisnu itu membumi. Wisnu itu tanah, unsur tanah. Tapi dengan karakter-karakter yang memiliki karakteristik sifat yang membumi, akhirnya melangit. Seperti sekarang yang lagi viral si Aisyar itu sama si Puji. Karena sifat-sifatnya yang membumi, humble, mau gaul dengan siapa saja yang di bawah, maka ya akhirnya melangit. Banyak orang yang mak-mak yang tergila-gila dan teraisar-aisar gitu sama terpuji-puji. Karena apa? Sifatnya membumi. Nah, ini yang dimaksud dengan Wisnu. Wisnu itu hitam, itu adalah perwakilan dari tanah, ya, unsur tanah. Elemennya elemen tanah, dan itu adalah nafsu supiah atau daya hewani. Makanya simbolnya banteng kalau di negara kita ya. Itu simbol persatuan Indonesia. Nah, ini Garuda, ya Garuda juga lambang negara kita. Garuda di sini simbol dari kalau kita membumi, maka kita akan melangit. Tapi kalau kita terlalu sering melangit, maka kita jadi membumi. Jadi kebalikan ya. Kalau kita sifat dan karakternya membumi, maka kita akan terbang tinggi. Dan orang-orang yang melihat seorang yang terbang melihatnya kecil karena dia tidak bisa terbang. Itu. Nah, ini saya melukis gambar Garudanya nih. Garuda Wisnu Kencana. Garuda itu simbol juga. Sebetulnya ada simbol di Mesir itu namanya Eye of Horus, Eye of Horus ya, mata elang. Nah, itu disimbolkan sebagai mata ketiga. Eye of Horus itu artinya adalah lambang kecerdasan dari mata ketiga, lambang intuisi. Jadi Garuda pun kan Garudanya lagi nengok ke kanan ya. Garuda Indonesia itu ya matanya satu, itu simbol dari Eye of Horus, pengetahuan ya, atau knowledge ya. Orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi ya orang yang berdedikasi tinggi. Kenapa mereka tinggi terbang seperti mata elang yang bisa mengetahui segalanya? Kalau elang kan di atas bisa memantau segalanya yang ada di bumi ya. Itu karena mereka sifatnya membumi. Jadi kebalikannya ya, kalau sifat, karakter, kebiasaan hidup kita membumi, maka kita akan melangit. Tapi kalau cara berpikir kita terlalu banyak melangit, maka sifat dan karakternya jadi membumi. Ya. Kebiasaannya jadi membumi gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Tapi ketika dia jadi manusia biasa, maka hasilnya luar biasa. Jadi kalau Anda menjadi manusia biasa, sifatnya membumi, hasilnya luar biasa.
jadi melangit terbang seperti Wisnu yang menaiki Garuda. Tapi kalau sifat Anda yang sombong, congkak, angkuh, terlalu tinggi, merasa agamanya paling benar, itu kan melangit. Maka justru ya hasilnya biasa aja. Ini finishing touch ya. Ini akhirnya gambarnya selesai, finishing touch. Jadi Wisnu itu Wiwislinu ya. Cinta itu unsur tanah. Ini finishing touchnya saya mau kasih bingkai warna emas. Nah, ini hasil akhir dari Wisnu. Wisnu itu unsur tanah ya, warnanya hitam. Lambang negara kita adalah banteng. Simbolnya persatuan Indonesia. Nah, ini tinggal kasih bingkai warna emas. Sudah selesai. Ya. Nah, ini Wisnu, Wiwislinu. Merah putih perempuan dan laki-laki. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini sambil melukis ya. Semoga lukisan tentang Wisnu Dewa Penjaga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.